Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami akan menjelaskan sedikit tentang Masjid Sungai Banar, sebuah masjid yang artinya cukup bersejarah begitu. Jadi masjid ini posisinya kan sudah kita ketahui ya, di daerah perbatasan Desa Jarang Kuantan dan Desa Air Masjid, Kecamatan Ambon Selatan, di tepi Sungai Negara. Artinya kalau kita jalan menuju Alabiu, maka sampai di desa perbatasan Desa Jarang Kuantan dan Air Masjid itu, sebelah kirinya atau dekat sungai itu, disitulah Masjid Sungai Banar itu. Jalannya cukup baik, bisa lewat mobil dan sebagainya sampai ke sana. Nah, yang menarik ini adalah bahwa Masjid Jami Sungai Banar ini sampai hari ini itu masih banyak dikunjungi orang. Orang selalu ziarah ke sini karena bermacam-macam kepentingan. Ada yang karena untuk rekreasi atau melihat-lihat masjid saja. Meskipun mereka datang langsung sembahyang di sana dulu, baru melihat ke sana kemari itu. Ada juga yang karena sejarahnya tertarik dengan sejarah masjid, dan juga ada yang mereka punya nazar kalau berhasil ini akan ziarah ke Masjid Sungai Banar. Begitulah kadang. Itu beberapa alasan orang yang datang yang pernah kami wawancarai, mengapa mereka datang ke Sungai Banar untuk datang ke masjid ini. Nah, bagaimana keadaan masjid itu sebenarnya sekarang kita bisa lihat langsung saja lah. Artinya diziarahi aja langsung bisa dilihat. Kalau zaman dahulu yang namanya Sungai Banar itu adalah sebuah sungai kecil yang sekitar ya 500 meter atau 400 meter ke hulu daripada posisi masjid yang ada sekarang gitu. Yang sekarang itu sudah ada jadi jalan yang bisa dilewati mobil dan sebagainya, sudah situ Sungai Banar lah. Riwayatnya kenapa jadi disebut orang Sungai Banar ini karena pada sungai ini Bahari, zaman orang Tuha Bahari menyambat lah itu. Di sini saya tulis tuh menurut cerita orang Tuha Bahari. Memang sini menyambat orang Tuha Bahari yang diwawancarai itu ya. Ini begitu masjid itu sudah selesai dibangun oleh masyarakat, tapi belum diberi nama. Kampungnya juga belum, tempatnya di masjid, tempat masjid itu dibangun juga tidak punya nama karena memang zaman penjajahan zaman Belanda itu. Lalu ada seseorang dari Nagara yang datang berjualan pakai perahu yang didayung, bukan pakai mesin ya. Mereka singgah di dekat masjid, ke sebelah hulunya dari masjid itu singgah, lalu sembahyang. Waktu mau sembahyang tadi itu, beliau itu merasa dompetnya tuh mengganggu, lalu dikeluarkan dari sakunya, ditaruh di dekat beliau mau sembahyang. Terus sembahyang, nah ternyata beliau merasakan ada semacam perasaan khusus waktu sembahyang itu, nikmatnya sembahyang itu, husuk. Akhirnya apa yang terjadi? Selesai sembahyang, beliau berangkat menuju masjid, dompetnya ketinggalan. Orang yang di sana juga banyak, ada anak-anak, ada orang tua yang datang, orang jauh atau orang setempat ya itu. Mereka itu datang. Dan ternyata selesai sembahyang, ingatlah bahwa dompet itu ketinggalan. Lalu dicari. Ternyata tidak berpindah tempat, tetap saja tidak hilang. Dalam hati beliau kagum, ya Allah, syukur banget ini orang sini ini kadang-kadang mencuri dompet itu.
sehingga aman, jadi pelihati isinya tetap aja lengkap. Jadi itu syukurnya tuh. Jadi orang sini, ujar Sidin, orang sini benar-benar, artinya bubujuran lah, jujur lah. Lalu berbicara dengan masyarakat sebagai ramah tamah. Dalam pembicaraan itu tersimpul bahwa masjid itu belum punya nama. Nah, sungai yang menuju ke sebelah barat itu juga, wah ini kan sudah ada lagi sungainya. Itu juga belum punya nama. Lalu beliau minta izin, kayak apa kalau aku jadi mengaranyakan. Lalu masyarakat setuju aja, ada masalah, orang negara itu lah. Nah kemudian beliau memberi nama, mulai saat ini aku beri nama sungai yang ini, sungai kecil ini dengan namanya Sungai Banar. Dan masjid ini yang dekat Sungai Banar itu namanya Masjid Sungai Banar. Bagaimana masyarakat? Setuju. Nah lalu mulai saat itu resmilah masjid ini diberi nama Masjid Sungai Banar sampai hari ini. Nah, dalam perkembangan selanjutnya ada yang mempertanyakan bagaimana nama Masjid Sungai Banar itu sudah istilahnya tuh sudah sedemikian mantap atau perlu diganti gitu. Lalu dimusyawarahkan, diambil kesimpulan kalau kita ganti, boleh kita ganti dengan nama baru. Ada yang setuju, yang tidak. Nah, akhirnya dengan macam-macam alasan diambil kesimpulan kita ganti namanya. Nah, meskipun yang berpendapat untuk mengganti itu tidak terlalu banyak orangnya. Nah, maka mulai saat itu pada tahun 1990 digantilah nama Masjid Sungai Banar dengan nama Masjid Baitur Rahman namanya. Jadi jangan lagi makan Masjid Sungai Banar. Sungai Banar itu kan nama kampung. Jadi Masjid Baitur Rahman. Nah, lalu dibuat sertifikat hak milik tanah yang diwakafkan untuk masjid. Dibuat sertifikatnya. Di dalam sertifikat itu ditulis bahwa masjid ini ada sertifikatnya itu nama masjidnya Masjid Istiqamah. Nah, itu tahun 1991 itu. Dipakailah nama itu. Tetapi kenyataannya masyarakat kurang menyukai dan orang yang datang kada tahu. Mereka tetap menyebut Masjid Sungai Banar dan masyarakat lebih senang kalau disebut Masjid Sungai Banar. Maka namanya Masjid Baitur Rahman itu hilang dengan sendirinya. Padahal sudah dicatat pada kantor pertanahan Kabupaten Nusa Utara pada tahun 1991. Ada aktanya sudah. Tapi orang ada tahu itu. Demikianlah. Kembali kepada Masjid Sungai Banar namanya. Selanjutnya pada tahun 2000 ada lagi yang berpendapat bahwa masjid itu memang harus diberi nama baru. Musyawarahlah masyarakat, dapatlah kesimpulan bahwa kalau mau diganti maka kita gantilah nama masjid ini dengan Masjid Istiqamah. Sepakat mereka menggantikan itu, meskipun juga banyak yang tidak setuju. Maka masjid itu diberi nama Masjid Istiqamah, yang dulunya Masjid Sungai Banar, kemudian diganti dengan Masjid Baitur Rahman, kemudian sekarang diganti dengan Masjid Istiqamah pada tahun 2000. Itu tercatat dalam dokumen pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, demikian sudah. Apalagi di kabupaten sudah dinamanya Masjid Istiqamah. Nah, penamaan masjid itu 2 kali sudah ya, mengganti nama Masjid Sungai Banar ternyata tidak menarik bagi masyarakat.
masyarakat tetap Masjid Sungai Banar, orang yang datang pun hendak ke mana pian, hendak ke Masjid Sungai Banar. Nah itu jadi tidak terpakai sampai hari ini ya. Jadi yang ada itu orang, jangankan orang lain, orang di kampung sini aja kalau ditanya di mana Masjid Istiqamah udah tahu, apalagi yang muda-muda. Nonton Tuhan juga udah tahu lah. Nah itu mereka tahunya Masjid Sungai Banar, dan dengan demikian maka sampai hari ini populer nama Masjid Sungai Banar dengan nama yang terdahulu itu tidak dipakai oleh orang banyak. Nah itu mengenai nama masjid. Nah selanjutnya yang perlu saya informasikan kepada masyarakat bahwa masjid ini sangat menarik bagi masyarakat di mana-mana. Banyak orang yang datang dari Kalsel, apalagi dari Kaltim, dari Kalteng datang, Palangkaraya, Samarinda, Balikpapan itu datang berziarah ke masjid sini. Mereka menyebut Masjid Sungai Banar. Nah, antara lain yang membuat orang tertarik itu selain dari wujud bangunan itu sendiri, itu adalah karena asal usul berdirinya Masjid Sungai Banar itu. Masjid ini dibangun pada tahun 1804 miladiah. Nah, jadi itu atas dorongan atau usul dari seorang ulama yang kita kenal bersama, yaitu Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau itu tokoh besar di lingkungan kita di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur, karena beliau ceramah sampai ke sana. Mualim Haji Muhammad Arsyad Al-Banjari ini waktu itu ceramah ke Kaltim, ke Kalteng itu memang gawian Sidin. Sidin mengarang buku Sabil Muhtadin ya. Nah, sampai di Amuntai, beliau ini meminta agar di Sungai Banar dibangun masjid. Maka dibangunlah masjid sesuai lawan apa yang diusulkan oleh beliau, dan oleh beliau masjid itu dibangga-banggakan oleh beliau, dan masyarakat juga berbondong-bondong untuk melaksanakan salat berjamaah, mengikuti ceramah-ceramah dan sebagainya sehubungan dengan adanya masjid itu. Nah, sekedar kita ketahui bahwa banyak orang tua dahulu yang menyatakan bahwa waktu mau membangun masjid itu sudah disiapkan oleh masyarakat banyak bahan-bahan bangunan, termasuk tiang guru, tiang besar itu, tongkat dan sebagainya, papan, sirap dan seterusnya itu. Maka hendak dibangunlah masjid. Begitu sudah putus untuk dibangun, ditetapkan harinya, ternyata masyarakat yang bermusyawarah untuk itu tadi tanpa mengetahui apa-apa, ternyata tiang sudah berdiri sendirinya. Tiang paling ganal itu berdiri sendirinya, dan tidak tahu siapa yang menancapkan atau menajak itulah. Karena kalau dicabut lagi. Tiangnya paling genal pulang-pulang. Iya, makanya itu kawan-kawan. Dan itu bukan pekerjaan mudah itulah. Ternyata sudah itu jadi tiang itu. Nah, tidak seorang pun yang tahu siapa yang mendirikannya di sana. Sampai hari ini. Dengan demikian penyempurnaannya maka ternyata dilaksanakan terus dengan memakai bangunan bentuk rumah banjar yang ada tongkatnya, ada tiang panjang dan sebagainya, tinggi
tapi tidak ada punya menara waktu itu. Nah, seiring dengan dibangunnya masjid itu, dibuatlah mimbar. Nah, mimbar itu dibuat, ya yang ada itu sampai hari ini masih ada mimbarnya, masih bisa dilihat. Artinya, dan itu yang membuatnya itu sendiri yang adalah Haji Mahmud. Makanya di masjid di mimbar itu ada tulisan wakaf punya Haji Mahmud. Ada ukirannya tuh. Wakaf punya Haji Mahmud. Lalu yang satunya lagi ada bikinan punya Buha dan bikinan punya Tahir. Nah, jadi nang maulah itu berdua. Tulisannya tuh Arab Melayu malah. Ya, Melayu. Nah, jadi itulah riwayat singkat daripada Masjid Sungai Bandar itu yang yang dibangun pada masa lalu dan sampai sekarang masih istilahnya masih bagus saja toh, mereka dikunjungi orang. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa tiang guru atau tiang besar, tiang utamanya itu berdiri sendiri dan itu jadi patokan bahwa masjid harus dibangun di sana, dan masyarakat bersama-sama menerima kenyataan itu dan membangun, menyempurnakan bangunannya. Adapun mimbar itu wakaf perorangan, tadi sudah dijelaskan itu dari wakaf punya Haji Mahmud dan bikinan punya Tahir dan punya Buha, ya. Yang Mahmud atau Haji Mahmud itu orang Sungai Bandar asli, ya, yang sekarang itu di desa Ilir Masjid. Nah, dari situ sejarah ini terus berkembang sedemikian rupa dan diketahui oleh orang-orang. Kadang-kadang kita tidak menduga bahwa yang datang dari jauh, dari Kaltim, dari Kalteng itu kadang-kadang mereka tahu cerita tentang masjid ini. Dan mungkin orang Sungai Bandar sendiri yang masih muda-muda mungkin kurang mengetahui, tapi orang-orang yang datang itu justru tahu. Nah, kadang-kadang mereka menyatakan bahwa kami bernazar kalau berhasil ini akan ziarah ke Sungai Bandar, ternyata berhasil dan ziarah ke Sungai Bandar. Nah, itulah. Jadi itu antara lain yang berkenaan dengan keadaan masjid Sungai Bandar. Mana masjid ini sebenarnya dari dahulu itu selalu dilaksanakan dengan gigih, dengan rajin, itu salat berjamaah, sehingga banyak orang-orang luar desa dari desa lain yang datang ke sana untuk salat berjamaah, sehingga jumlah orang berjamaah pun banyak. Sampai hari ini kadang-kadang sembahyang 5 waktu itu, misalnya zuhur atau maghrib itu di atas 50-an. Kira-kira belum banyak masjid yang sebanyak itu jamaahnya sembahyang. Dan itu tidak aneh yang datang itu pakai mobil, pakai sepeda motor. Pernah saya tanya, Pak, Bapak dari mana nih? Mobilnya Kak, saya dari Palangkaraya. Nah, itu jadi begitulah keadaannya, sehingga mereka merasakan bahwa ada rasa tersendiri untuk ziarah ke Masjid Sungai Bandar. Nah, kira-kira itu dulu yang penting yang perlu disampaikan. Ada lagi lah yang perlu. Untuk makam tadi Pak, cerita tentang ada banyak makam. Salah satunya tuh ada ulun lihat Raden Adipati dan Nuraja. Juga makam-makam yang ada juga kubah yang baru boleh itu. Nah, jadi makam-makam itu sebetulnya
kami tidak sempat mendatakan dengan baik siapa yang bermakam di sana. Tapi yang jelas bahwa mereka itu adalah orang-orang termasuk Tuan Guru Haji Abdul Qadir. Itu anaknya cucu daripada Datu Biha. Datu Biha itu ya orang benar-benar orang besar lah waktu itulah, orang besar yang paling dihormati waktu itulah. Cucunya itu namanya Datu Biha. Nah itu satu ya. Kemudian juga di sini banyak orang-orang yang hadir mengikuti ceramah-ceramah atau pengajian-pengajian yang datang dari luar, kebetulan datang atau memang sengaja datang, kita kada tahu itu. Pasti yang jelas banyak itu. Mereka kalau yang pernah kami temui itu memang mereka kayaknya terkesan dengan apa-apa yang disampaikan dalam ceramah-ceramah itu. Ada hal-hal tertentu yang terkesan bagi mereka. Jadi saya agak sulit menyampaikan materi apa sebetulnya yang membuat mereka terkesan. Tergantung pada orang yang bersangkutan. Jadi masing-masing orang tidak sama. Jadi misalnya seorang pengusaha, pedagang misalnya atau apa itu dari ceramah-ceramah yang disampaikan oleh tuan-tuan guru itu ada yang menyentuh beliau itu sehingga harus merasa kesana lagi. Nah, sekedar informasi ya bahwa zaman dahulu itu orang-orang yang datang berkunjung ke Masjid Sungai Banar itu sedemikian rupa banyaknya lah. Ada yang cukup terkenal betul pertama itu adalah Tuan Guru Haji Abdul Qadir, yaitu cucu Tuan Guru Datu Biha itu yang ya kuburnya ada Datu Bihanya. Datu Bihanya kuburnya di mana, Pak? Di situ juga. Di situ juga. Cuma kita kada mau nunjuk tuh. Datu Biha. Padahal ada kuburnya ada. Di sana ada Datu Biha tuh. Nah, itu. Kemudian ada Tuan Guru Haji Abdul Qadir. Nah, ini Tuan Guru Abdul Qadir orang Sungai Banar juga. Beliau itu menuntut ilmu itu puluhan tahun belajar di Mekah. Balik ke kampung menjadi Tuan Guru di Sungai Banar. Nah, itu di antara Tuan Guru Haji Abdul Qadir ini ya Sungai Banar, Haji Abdul Qadir Sungai Banar ini itu banyak murid-murid beliau tuh yang terkenal. Salah satunya tuh Tuan Guru Haji Abdul Rasid. Tuan Guru Haji Abdul Rasid itu pendiri Raha itu. Oh iya iya. Pendiri Raha itu murid orang Sungai Banar. Nah, ada lagi satunya lagi juga yang paling terkenal itu ada Haji Ismail. Haji Ismail ini juga orang asalnya ini orang Dayak sebenarnya lah dari Kalteng. Nah, tapi kemudian datang mengaji ke Sungai Banar. Setelah sedemikian lama belajar, merasa sudah asa cukup. Selama belajar di sini, merasa membuktikan kemampuan dan kebenaran apa yang beliau peroleh, lalu pulang ke kampung, lalu mengajar di sana, menjadi tuan guru di sana. Nah, itu satu. Kemudian ada Tuan Guru Haji Ahmad Hatib. Itu juga orang Sungai Banar sini juga, lahir di Sungai Banar sini juga, dan bermakam di Sungai Banar juga lah. Itu sebagai tokoh juga pada waktu itu lah. Ada lagi Tuan Guru Haji Abdul Hamid bin Mat Saleh ya.
itu dari desa Panyuran sekarang tuh. Ada juga tuh ulama-ulama besar yang diikuti dan dibanggakan oleh mereka pada zaman dahulu itu. Nah, beliau ini sebenarnya memang orang alim lah. Tapi ya kita kada tahu lagi kayak apa. Nah, ada lagi Tuan Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Jamaluddin. Ini orang Jarang Kuantan juga. Namanya mirip sama lah, tapi binnya berbeda lah. Jadi tokoh-tokoh Bahari itu mengajarkan di sini, lalu melaksanakan ibadah di sini, di Masjid Sungai Banar sini, dan secara sepakat masyarakat mendukung beliau, sehingga beliau harus diam di sini juga. Jadi rumah nama sini hendak, makan guring di mana hendak, semua masyarakat setuju. Nah itu masyarakat Sungai Banar lah. Itu yang terjadi pada zaman sebelum kemerdekaan. Nah, kemudian kita maju sedikit menjelang menuju masa berikutnya. Dalam usaha melawan Belanda untuk mendapatkan kemerdekaan, Masjid Sungai Banar itu adalah markas besar. Tapi masyarakat lain orang Sungai Banar kada tahu gitu. Apakah yang ada itu hanya orang sembahyang, orang berdoa, orang baca ceramah. Jadi bila penjajah Belanda itu datang, yang mereka lihat itu apa? Ceramah, sembahyang, baca salawat, dan zikir dan sebagainya. Kada ada bermusyawarah berunding itu kada ada. Padahal sebenarnya ada. Nah itu. Jadi kemudian kalau mereka mau berhadapan dengan Belanda, penjajah waktu itu, mereka ke masjid dulu sembahyang dan berdoa, kemudian ternyata banyak terjadi peperangan atau perang antara penjajah Belanda dengan masyarakat. Nah, sebelum berangkat pasukan terlebih dahulu salat dan berzikir di Masjid Sungai Banar. Setelah itu mereka mengambil kain putih yang biasanya dipakai oleh khatib ketika membaca khutbah. Kain itu dibelah menjadi dua bagian oleh kepala pasukan. Satu bagian dibuat ikat kepala dan yang satunya diikatkan di pinggang. Nah, adapun tongkat kecil, tongkat khatib dijadikan tiang bendera pasukan sekaligus sebagai senjata atau tombak karena memang terbuat dari besi seluruhnya dan berbentuk tombak. Sampai hari ini yang ada itu. Yang ada itu kan ada sampai hari ini. Ada tongkatnya tuh. Tongkatnya tuh. Itu tongkatnya itu kalau ternyata Belanda itu menyatakan sebagai musuh terhadap umat Islam, itu ditumbak di belakang, tambus. Itu kada satu dua mati oleh tombak itu. Dengan tombak itu. Jadi padahal kan orang sini nyebut tombak tombak jegal. Dalam beberapa kali pertempuran, tentara Belanda tewas, sedangkan pasukan tentara gaib yang bermarkas di Sungai Banar itu tadi semuanya selamat. Nah, itu salah satunya tuh. Itu sejarahnya. Nah, adapun yang selanjutnya ini adalah mengenai wujud masjid itu kada perlu dibuat lagi. Itulah. Nah, kita tanya jawab Kak, Pak. Baik Kak, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak, mungkin tuh di sini
Saya ingin bertanya mengenai ini ya Pak, ada sangkut pautnya mengenai makam yang berada di sekitaran masjid itu Pak. Mungkin kalau di sana sendiri itu Pak, apakah ada Pak biasanya kalau bulan-bulan Islami tertentu di wilayah sekitaran Masjid Sungai Banar ini ada seperti kayak kajian atau mungkin apa gitu Pak? Maksudnya kayak ada suatu bulan misalkan di bulan Muharram atau bulan Rabiul Awal seperti ini, itu ada kayak kegiatan yang mungkin apa ya Pak, bisa dikatakan seperti kayak untuk merawat makamnya atau bagaimana begitu Pak? Karena di wilayah saya sendiri itu ada Pak kayak bulan Muharram gitu, tanggal 10 Muharram itu ada yang namanya buka luhur Kanjeng Sunan gitu Pak. Nah, apakah di sekitaran Masjid Sungai Banar ini ada di ini Pak, ada acara-acara Islami seperti itu di bulan-bulan Islami tertentu gitu Pak? Terima kasih Pak. Ya, ini ulun perkenalkan, ini namanya Salsabila dari Universitas Brawijaya Pak. Iya. Ya, mungkin ulun kasih. Sehubungan dengan pertanyaan yang seperti itu bagus sekali. Saya tertarik dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Makanya ya Bu ya, sekedar diketahui ya, orang yang berkunjung ke Sungai Banar ini cukup banyak. Jadi apa itu namanya, tidak ada acara-acara khusus yang dilaksanakan sehubungan dengan para ulama-ulama yang telah meninggal itu ya. Tetapi tidak aneh kalau pada suatu saat kita datang ke sana, di kuburan sana atau di masjid, orang datang melakukan selamatan, ada melakukan zikir, tahlil dan sebagainya itu lah. Jadi tergantung pada siapa yang datang. Jadi kalau dari panitia masjid atau masyarakat di sini secara khusus tidak melaksanakan itu. Namun sekedar diketahui bahwa yang bernamanya zikir di Masjid Sungai Banar itu setiap malam Jumat itu banyak sekali orangnya. Setiap malam Jumat itu laksanakan itu. Jadi dalam niatnya itu zikir itu untuk orang tua yang bersangkutan, untuk yang orang tua yang ke masjid, untuk masyarakat lingkungan sini, termasuk orang-orang yang pernah ziarah ke masjid sini. Jadi artinya itulah disedekahkan apa itu tuh, sembahyang hadiah tiap malam Jumat itu sampai hari ini. Ya, mungkin itu Salsabila. Iya Pak, bisa tambah satu pertanyaan lagi nggak? Ya, bisa. Silakan. Ya, baik Pak. Sebelum kelas ini mulai hari Jumat kemarin, itu saya kan sudah melihat video yang ditayangkan di YouTube ya Pak ya. Itu kalau tidak salah ada apa tuh namanya kayak tangga gitu Pak buat mau azan atau bagaimana Pak. Tangganya yang diambil Pak. Kan berat banget ya Pak. Itu tempatnya di mana Pak? Terus bagaimana caranya kita mempergunakan tangga tersebut gitu Pak? Terima kasih. Oke. Ya. Bisa khusus mengenai tangga yang ada di depan itu, ya, itu kan betonan semua itu. Dahulu masjid itu karena masjid itu kurang luas, sembahyang itu kadang-kadang bisa juga dilaksanakan sampai ke atas. Orang sembahyang itu di lantai 2. Nah, tetapi juga tidak luas lantai 2 itu. Nah, yang luas tuh sekarang masjidnya sudah luas, jadi sembahyang di lantai 2 itu tidak ada lagi. Sedangkan tangga yang betonan itu tangga yang untuk naik ke atas dahulu itu. Nah, oleh masyarakat itu dipandang ini wakaf orang, dibuang atau dihancur, kayaknya tuh kurang patut lah. Kalau dibiarkan di sana, ya itu jadi kenangan. Nah, di sejarah, bukti, fakta, kenyataan ada lah.
Jadi sampai hari ini masyarakat dan pengurus masjid sama-sama setuju bahwa itu dibiarkan aja itu sebagai bukti nyata sejarah kejadian masa lalu tanpa dihancur. Itu aja. Ya, itu. Iya baik Pak, terima kasih banyak penjelasannya. Ya, silakan Adam. Mungkin kita ke laki-lakinya lagi, Fitra Nurhanif, silakan untuk Fitra. Terima kasih Kak Adam sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fitra Nurhanif dari Universitas Juanda Bogor. Ingin menanyakan, kan Masjid Sungai Bandar ini didirikan karena saran dari Wali Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ya. dari Martapura. Nah, di materi kemarin ada terdapat sang wali juga memberikan sebuah kitab suci Al-Quran tulisan tangan. Nah, untuk kitab suci tersebut apakah masih ada atau tidak ya Pak? Terima kasih. Oke, belum Pak. Ya. Masukkan dulu. Oke. Nah, jadi itu pertanyaan yang bagus sekali bahwa kitab Al-Quran yang besar itu ditanyakan oleh banyak orang di mana sekarang ya. Nah, ternyata kita tidak mempunyai data yang nyata atau data konkret di mana kitab itu berada. Nah, tapi yang jelas bahwa kitab suci Al-Quran yang besar itu dahulu itu ukurannya memang besar, cukup menarik. Beberapa puluh tahun di Masjid Sungai Bandar itu lalu dibawa orang ke Kota Baru. Ada yang membawa ke Kota Baru karena memang pembicaraannya bagaimana caranya, pokoknya mereka bisa mengangkut, membawa itu ke Kota Baru. Artinya lebih baik dibawa ke Kota Baru daripada di Sungai Bandar. Nah, itu. Dan ternyata memang berhasil mereka membawa. Dan dengan demikian maka orang Sungai Bandar kada tahu lagi di mana dan bagaimana keadaannya sekarang. Itu. Jadi jawabannya itu begitulah adanya, sehingga yang jelas itu waktu dahulu itu dibawa ke Kota Baru dan berada di sana mungkin sampai hari ini. Ya, itu aja, makasih. Ya, Fitra, mungkin itu ya jawaban dari Bapak untuk keberadaan Quran tadi. Silahkan. Kita ke laki-lakinya lagi, Muhammad Hildan, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ke Adam telah memberikan saya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hildan dari Universitas Juanda Bogor. Saya ingin bertanya Pak, Ya, kan. untuk kegiatan apa saja yang dilakukan di Masjid Bandar dan supaya masjid ini makbul gitu Pak, untuk kemakmuran kegiatan dan supaya makmur masjid ini Pak. Oh, kemakmurannya, ya. Kemakmurannya. Kemakmurannya maksudnya ini mungkin pembiayaan ya, Hildan ya. Oh ya, operasional masjid Pak. Sekedar diketahui bahwa sampai hari ini tidak ada usaha-usaha konkret berupa perdagangan atau usaha-usaha untuk biaya masjid. Tidak ada itu. Tapi yang jelas
dan itu yang digunakan setiap Jumat dan bahkan kadang-kadang maghrib dan subuh, itu bahkan juga zuhur kadang-kadang, itu selalu diedarkan kotak-kotak wakaf. Di situ banyak kotak wakaf, itu mungkin hampir 10 buah. Jadi setiap baris, setiap sab salat itu diedarkan satu kotak, dan situ dibuat yang mau bawa wakaf. Dari sana ternyata ya itulah yang digunakan untuk kepentingan itu. Itu satu. Jadi termasuk perbaikan-perbaikan sedikit-sedikit dari sana mengambil, cukup itu. Siapa yang memberi, berapa jumlahnya kita tidak tahu ya. Dan itu yang mereka bangga. Masyarakat sangat bangga, orang yang datang juga begitu lah, bahwa berapa mereka memberikan wakaf, kapan mereka wakaf, hanya Allah yang tahu katanya. Itu. Jadi bersih itu. Dan itu ternyata jumlahnya lumayan aja. Nah, bisa membangun, memperbaiki halamannya sudah diaspal semuanya, sudah WC sudah dibangun lengkap sudah. Bahkan ada TPA boleh di samping. Di TPA itu sudah ada kemudian WC-nya tuh putra atau putri ada sudah. Tempat wudhunya di kiri kanan masjid sudah ada juga. Bahkan yang baru tadi tempat parkir sepeda juga dibuatkan. Sudah itu ada. Termasuk yang di sebelah kanan masjid. Nah, kita yang agak sebenarnya saya pribadi ingin sekali punya data siapa yang berwakaf itu. Tetapi kadang-kadang orang itu menyerahkan amplop. Siapa yang menyerahkan, berapa isinya, untuk apa, itu tidak ada pengkhususan gitu. Sehingga diterima, dan kayaknya tuh dengan demikian itu tidak ada lagi usaha-usaha mencari duit, dan itu ada lagi. Kayaknya dipandang cukup. Kalau misalnya ya kita cari contoh yang sederhana, kaum masjid itu kan tugasnya cuma ya sebagai membersihkan masjid, mengatur sop-sop dan sebagainya, mengatur tempat sajadah dan sebagainya itu di dalam tuh. Yang kadang-kadang orang datang itu memberi duit tuh 100.000 sama dia. Berdua datang sehari 200 ganda. Nah itulah. Jadi itu usaha-usaha, tidak ada usaha khusus, tapi wakaf orang yang ada itu. Ya itu aja. Ya begitu Hildan. Jadi selama ini masjid ya berjalan operasionalnya dari sumbangan wakaf dari warga setempat, warga pengunjung juga. Iya. Jadi tidak ada mungkin operasi khusus masjid. Oh, ada. Jadi semuanya bisa berjalan dengan lancar. Apalagi kalau misalkan dikelola Pak ya, kayaknya makin ramai lagi tuh. Karena memang potensi dari ini kan terkenal dan bersejarah, sangat mempengaruhi masyarakat untuk hadir dalam masjid ini. Wah, ini potensi pariwisata juga jadinya Pak ya. Gimana dari Hilda? Oh iya Pak, saya juga ingin bertanya lagi. Kalau program kegiatan yang ada di sana itu untuk para pemuda ada nggak Pak? Gimana gitu Pak? Gimana untuk para pemuda? Pergerak kegiatan untuk pemuda. Oh ya. Untuk pemuda dan termasuk anak-anak ya, itu ada beberapa kegiatan yang menarik. Yang pertama itu ada TPA TKA. Di situ dilaksanakan minimal sekali seminggu, yang biasanya sampai 2 kali atau 3 kali seminggu. Nah, jadi saya ulang bahwa kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemuda dan anak-anak itu banyak. Yang antara lain itu ada TPA TKA yang aktif itu jalan.
Dan kadang-kadang dilaksanakan perlombaan mengaji, dilaksanakan itu satu. Yang kemudian juga ada selain daripada TPA TKA itu tadi, itu ada juga Maulud Habsyi yang dilaksanakan itu setiap malam Jumat atau malam lain yang disepakati. Maulud Habsyi itu bertarbang malah. Bertarbang ada, yang tidak bertarbang ada. Oh, tergantung. Iya. Yang kadang-kadang juga ya masyarakat luar yang datang. Ya bisa membuat terbang, bisa kada. Nah, itu. Nah, kemudian juga ada ceramah-ceramah yang dilaksanakan diatur oleh pengurus masjid, itu dari orang-orang yang dipilih. Misalnya dari tuan guru dari Amuntai Kota misalnya ada, ya. Atau orang yang datang tapi beliau itu ulama berpengaruh, bisa memberi ceramah. Di samping itu juga orang-orang setempat juga banyak yang bisa mengisi itu, ya. Jadi kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, selanjutnya juga dalam praktik ibadah. Praktik ibadah itu kadang-kadang yang jadi imam itu memang orang tua, tuan guru lah. Tapi kadang-kadang kita juga istilahnya tuh memberi kesempatan untuk bagi yang muda-muda untuk melatih diri dan membuat lebih percaya diri sebagai orang yang wajar menjadi pimpinan sembahyang dan sebagainya, ibadah. Jadi zikir, habsi itu kadang-kadang sembahyang juga bisa lah. Itu diatur oleh yang muda-muda. Sampai hari ini kegiatan seperti itu cukup lancar dan tidak ada sesuatu yang mengganggu. Termasuk konsumsi. Konsumsi misalnya mauludan. Ini kan bulan Maulud nih. Kita tidak pernah menugasi siapapun untuk mengurus konsumsi. Tapi kadang-kadang itu ada yang 2 kantongan datang, 3 kantongan datang. Ya. Malam tadinya 3 ya. Diberi itu. Jadi dibagi sampai kada habis. Nah itu. Jadi begitulah keadaannya satu yang berhubungan dengan kesejahteraan masjid. Nah kalau mauludan, bukan. Kegiatan keagamaan misalnya Isra Mi'raj, mauludan, bermaulud nang resmi nih, itu biasanya ada anak muda atau pemuda-pemuda masjid, anak muda masjid itu yang berjalan di kampung meminta, artinya meminta sumbangan berapapun ya, yang diberikan itu diterima. Meskipun cuma Rp50.000 masuk. Ada yang minta dicatat, ada yang tidak mau dicatat. Ya. Ada yang 500.000 memberi. Ya. Yang terakhir tadi, aku lihat yang terakhir, yang baru tadi itu yang terbanyak itu 500.000. Ya. Satu orang malah. Satu orang. Nah, kayaknya tuh cukup aja tuh untuk kegiatan kayak gitu. Ini tadi namanya gumbang ya, atau kendi kayak gitu kan, tempat air ya. Satu. Kemudian yang ditanya oleh Rizky tadi juga yang kedua, selain gumbang, apakah masjid itu pernah mengalami perombakan, perubahan seperti itu? Ya mungkin itu Pak. Khusus mengenai gumbang, wadah banyu itu ada, dan itu selalu orang membawa banyu dari situ mengambil, banyak nama ambil dari sana. Syukur banget kalau orang yang datang ke sana itu mengambil air di sana dan kemudian berwakaf ke masjid. Itu. Jadi mereka datang tuh membawa biasanya botol aqua aja bang, sebotol aqua atau paling banyak satu orang itu yang dibawa untuk di keluarga di rumah. Nah, kemudian mereka pulang
membawa itu, ada apa-apa lagi ya. Yang lain kalau apa itu namanya, ada juga yang memang mandi, air yang di sana itu diminta untuk dimandikan. Nah ya kalau memang airnya ada, kadang-kadang dikabulkan gitu. Itu tapi yang dimandikan itu biasanya anak-anak kecil aja. Orang tua ada mau mandi itu anak kecil aja. Katanya itu Pak, anak kecil yang nakal dimandikan itu jadi nggak nakal lagi ya. Itu banyak yang berkata kayak gitu tuh. Perkataan orang apa ya? Anak yang kecil penangisan, ya orang kampung lah, itu tujuannya menangis, gitu, cengeng lah. Itu begitu dimandikan itu berubah, tidak lagi seperti asal, baik-baik aja tuh. Atau anak yang agak besar sedikit sudah, tapi kelihatannya bandel dan nakal. Nah, itu juga dimandikan situ, alhamdulillah katanya bagus-bagus saja itu. Dan itu memang kendi tua Pak ya, dari dulu sudah sejak itu ada di sana. Iya. Kita kada tahu itu sejak kapan ada dan dari mana datangnya kada tahu itu. Itulah fakta sejarahnya itu, kita kada ada besi itu. Itu kendi itu. Orang ngambil banyak tuh situ. Kalau untuk pemugaran masjid tadi ada pemugaran nggak Pak selama ini? Mungkin dari dulu lah ada ininya kah? Dulu kan kayak pian tadi dulu ada lantainya. Menggunakan tongkat dulu ya. Jadi bahari waktu masa awal. Masa 200 tahun yang lalu. Itu lebih daripada 200 tahun yang lalu itu memang masjid itu kayak rumah Banjar. Nah, kemudian dirumbak, diperbaiki menjadi pakai betonan. Nah kemudian karena jamaahnya tuh bertambah terus, yang pakai betonan tadi diperluas lagi. Oh iya. Ya sampai tadi diperluas menjadi wujud yang ada. Kemudian ada lagi perombakan lagi, tuh teras sebelah kanan, sebelah hulu sini itu diperluas lagi, lebih luas lagi, menjadi 2 kali lipat gitu. Ya, jadi kalau kita teras sebelah kiri yang hilir itu dibanding dengan di hulu itu ya 2 kali yang di hilir lah. Itu diperluas, perluasan masjid. Nah itu pun pada saat-saat tertentu ada acara-acara khusus itu sampai ke halaman tempat sepeda itu. Jemaahnya. Nah, sampai ke halaman tempat sepeda itu. Sehingga ada suara supaya tempat sepeda itu disemen. Dan sudah kan disemen tuh? Ya. Sudah bersemen. Cuma belum pakai. Aspalnya ya nyaman lah sudah. Sudah bersemen, tapi belum dipakai tehel. Sebab kalau dipakai tehel, kada boleh lagi sepeda masuk sana. Iya. Nah, itu repotnya. Kalau hendak menyemen dan anak-anak memakai tehel aja, itu ada masalah. Cuma yang masalah tuh begitu dipakai itu jadi jadi kada bisa lagi tempat parkir. Nah, padahal banyak yang parkir di sana. Kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat tuh dibuat tempat parkir di depan sama sekali. Di mana Pak? Di depan masjid sebelah pinggir sungai itu. Pinggir sungai itu. Sepanjang masjid itu ada tempat parkir. Itu pun kada cukup sampai ke muka jalan sini. Oh, ada soalan jembatan sini nah. Sampai ke muka situ, sampai sebelah sana, sebelah iya. Jadi banyak kada muat katanya. Sepeda itu. Nah, kalau hari raya itu sepeda tuh benar-benar sampai ke sini. Di jalan raya. Jalan raya. Jadi artinya kita membutuhkan lapangan yang lebih luas. Nah, di mana lapangan yang lebih luas? Kada ada. Anda di belakang itu kubur. Di sebelah hilir bangunan. Ya. Nah, kemana lagi? Ada sebelah depan itu kan sungai. Ada lagi itu habis. Ada jalannya lagi. Jadi yang dimaksud dengan rumah Banjar itu adalah rumah panggung ya. Jadi ini rumah panggung yang di lantainya itu ada tongkatnya dulu kayak gitu. Nah, dimaksud. Nah, setelah itu sekarang kan dibikin beton kayak gitu, dibikin semen lah bawahnya itu. Jadi nggak pakai tongkat lagi. Nah, itu mungkin penjelasannya dari rumah Banjar tadi yang dimaksud oleh Bapak.
Mungkin minum dulu Pak. Nah, silakan. Ya Dam, silahkan Dam. Mungkin itu ya cerita anu. Terima kasih Bang. Ya, ya. Kita masih ada waktu lagi nggak Bang? Mungkin 5 menit lagi Pak lah. Boleh. 5 menit aja lagi. Siapa yang hendak kasih komentar? Mungkin 5 serahkan aja ke Ibu aja. Nah, lo Ibu aja dulu. Suara ulun kedengaran lah. Kedengaran. Ibu jelas. Yang ulun hormati Bapak Haji Abidin selaku narasumber hari ini ya, refleksi tentang kebinekaan kunjungan ke Masjid Suwegana. Rekan-rekan dari Istighfar Apunai, saudara Rahmat dan Adam, dan juga rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi pertukaran mahasiswa kampus Merdeka. Ulun sedikit bertanya Pak mengenai keyakinan masyarakat tentang naik haji itu di apa namanya Maragap Tihang. mengitari Memeluk Tihang. guru yang ada di Masjid Sumat Banar itu Pak Wala dijelaskan Pak. Ulun minta jelaskan itu sedikit Pak lah. Terima kasih Pak. Oh iya. Ya. Kita melihat kenyataan bahwa tidak sedikit orang yang datang ke masjid itu memeluk tihang guru, meragap tihang guru tuh, nah bahkan bergantian. Nah, itu banyak yang melakukan itu. Mereka menghubungkan itu dengan keinginan mereka. Ada yang keinginan mereka itu mudahan sukses dalam usaha, ada yang karena hendak naik haji, ada yang supaya anaknya sekolah dengan baik dan berhasil, dan macam-macam lah kita. Tergantung niat masing-masing. Tapi prakteknya sama pada meragap tihang masjid. Nah, itu satu yang ya kita lihat. Bentar. Gimana Dam? Halo? Kedengeran lah? Cek. Ya, oh ya. Lanjut. Berarti lanjut aja Pak. Nah, jadi mengenai niat itu kita tidak pernah tahu apa niat masing-masing orang, itu tidak sama ya. Tidak sama. Tetapi ada yang menarik ya. Waktu memegang tihang masjid itu, memeluk tihang masjid itu, berdoa, Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bi barakati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekedar informasi bahwa orang yang datang ke Masjid Sungai Banar itu banyak yang ada hubungannya dengan niat dan keinginan. Ada yang macam-macam lah keinginannya tuh. Di antaranya ada yang berdoa mudah-mudahan bisa naik haji. Jadi mereka mau meragap tihang itu nah. Niatnya mudahan dikabulkan Tuhan untuk bisa naik haji. Nah, yang menarik saya itu ada yang berdoa kayak gini. Begitu meluk tihang, dia berdoa, Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bi barakati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya itu, ya Allah, mudahkanlah bagi kami untuk sampai ke Masjid Haram untuk beribadah haji. Allahumma yassir ziyarata Makkah, berziarah ke Makkah. Jadi artinya naik haji itu. Dan itu kita kadang mengecek persiapan yang dikabulkan Tuhan dan pokoknya begitulah doa mereka tuh. Dan ternyata kan dalam ajaran tutuan guru kita kan doa itu yang banyak dipakai orang, diamalkan orang. Allahumma shalli ala ziyarati Makkah wal Madinah barakatuh sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala tarzuqna min al-taufiq wa tubarik qudra ba'atik bi qabri Abi Bakar Siddiq sallallahu alaihi wasallam. Itu doanya yang banyak dibaca orang tuh. Ini tergantung nang berdoa lah gitu nah. Ya, masih. Ya, tergantung nang dihajatakan ya kalau Pak lah. Iya, iya, iya.
yang kubur yang di belakang masjid tuh Pak. Ya. Ya, di situ tuh jar kubur apa? Datuk Bia. Datuk Kabul kan? Datuk Kabul, ya. Kayak Pak kisahnya tuh Pak. Kubah Datuk Kabul ya. Datuk Kabul itu Cek jelas Bu lah. Halo Bu. Ya. memang Datuk Kabul itu sebenarnya salah seorang ulama yang dimakamkan di belakang masjid itu, dan banyak orang, ini saya tidak tahu apa disuruh apa enggak lah, tapi banyak orang yang datang ziarah ke kubur itu langsung berdoa. Masalah apa yang didoakan tergantung masing-masing. Di antaranya ada yang berdoa untuk mudah naik haji. Nah, jadi tergantung orangnya aja itu doanya tuh. Tapi berdoa di kubur itu ya mungkin untuk bagaimana caranya itu kita tergantung orangnya masing-masing lah. Berdoa di rumah kan bisa juga kalau ada masalah itu lah. Itu aja ya. Mudah-mudahan dari materi hari ini bisa menyempurnakan apa yang sudah kita tayangkan kemarin, dan apa yang kita sampaikan pada rekan-rekan mahasiswa itu bermanfaat baik secara pribadi maupun bagi orang lain. Tentunya kita dengan kegiatan kebenekaan dan juga refleksi ini sangat banyak sekali memberikan ilmu-ilmu baru ya terkait dengan apa yang belum pernah kita ketahui, baik itu di daerah masing-masing ataupun di daerah luar. Alhamdulillah atas kehadiran Maaf Bu. narasumber kita hari ini. Halo Bu. Ya. Ada tambahan sedikit, ujar Bapak. Boleh. Oke Pak. Ya, cek. Kedengaran Bu lah? Ya. Jadi sehubungan dengan banyaknya orang berdoa di masjid, yang dengan doa yang macam-macam permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada orang yang pernah menyampaikan bahwa untuk menambah apa yang bapak-bapak doakan itu supaya mudah-mudahan dikabulkan oleh Tuhan, perbanyaklah sembahyang tahajud dan sembahyang duha. Itu yang perbanyaklah sembahyang tahajud dan perbanyaklah sembahyang duha. Kalau bisa minimal jangan ketinggalan. Setiap hari ada tahajud, setiap malam ada tahajud, setiap siang ada sembahyang duha. Berapa rakaat itu tergantung masing-masing. Ujar ngelajari. Makasih Bu ya. Terima kasih banyak Pak lah. Jadi berkah banget, berkah benar gitu. Nah, berkah sekali untuk kegiatan hari ini dengan kehadiran narasumber kita Bapak Haji Abidin. Beliau adalah narasumber yang mana menjelaskan banyak sekali terkait dengan sejarah Masjid Sungai Banar dan juga beberapa karomahnya yang ada di Masjid Sungai Banar ya. Ya, kita ada beberapa sih yang bisa kita petik dari materi kita hari ini. Tentunya dengan adanya Masjid Sungai Banar itu, Islam itu sudah sudah tersebar luas di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan berdirinya Masjid Sungai Banar juga merupakan salah satu tempat di mana berkumpulnya umat-umat Islam
di Kabupaten Hulu Sungai Utara, bahkan dari luar Kabupaten Hulu Sungai Utara. Nah, dengan berdirinya masjid itu tadi, masjid yang dikunjungi banyak orang, yang mungkin dari Bapak Haji Abidin tadi menjelaskan ya, menceritakan bahwa di setiap malam Jumat itu jamaahnya banyak sekali datang dari luar, entah dari mana gitu kan. Itu adalah sebuah kekuasaan Allah gitu. Jadi dengan adanya kegiatan ini kita mengetahui lebih banyak tentang Masjid Sungai Banar. Ya, kami berterima kasih sekali Bapak atas kehadiran sampean, meluangkan waktu untuk berbagi cerita dan berbagi pengetahuan serta pengalaman kepada kami. Mudah-mudahan amal jariah untuk Bapak dan sehat selalu Bapak sekeluarga. Amin. Kami mengucapkan terima kasih banyak, dan jika ada kesalahan atau sesuatu yang menjanggalkan di dalam kegiatan ini, kami memohon maaf Pak. Ya. Ya, salah hilap dari kami mohon dimaafkan Pak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa toh? Ada Pak. Waalaikumsalam. Hah?